Zaman keemasan Islam adalah periode kemajuan intelektual dan budaya yang luar biasa. Era ini yang berlangsung kira-kira dari abad ke-8 hingga ke-14 Masehi, menyaksikan lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penemuan ilmiah, penyelidikan filosofis, dan inovasi artistik. Peradaban Islam yang membentang dari Spanyol hingga India menjadi pusat pengetahuan terkemuka di dunia. Zaman keemasan ini meninggalkan warisan abadi bagi sejarah manusia. Ini meletakkan dasar bagi banyak ilmu dan bentuk jalannya pemikiran Barat. Munculnya Islam pada abad ke-7 Masehi menandai titik balik dalam sejarah. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, Eropa memasuki periode yang sering disebut sebagai abad ke-8. Namun, peradaban baru muncul di timur. Kekaisaran Islam yang dipicu oleh ajaran Al-Quran berkembang pesat. Itu membentang dari semenanjung Iberia di barat hingga sungai Indus di timur. Kekaisaran yang luas ini menumbuhkan atmosfer intelektual yang hidup. Cendekiawan dari berbagai budaya dan latar belakang tertarik ke pusat-pusat pembelajarannya. Beberapa kota di dalam Kekaisaran Islam muncul sebagai pusat pembelajaran dan pengetahuan utama. Baghdad, ibu kota Abbasiyah, menjadi pusat intelektual global. Perpustakaannya yang terkenal, Baitul Hikmah, menampung manuskrip yang tak terhitung jumlahnya tentang berbagai macam subjek. Kairo, di Mesir, menjadi pusat studi hukum dan teologi Islam. Cordoba, di Spanyol Islam, berkembang sebagai pusat seni, sains, dan filsafat. Kota-kota ini menarik para sarjana, seniman, dan pemikir dari seluruh penjuru dunia. Di antara para sarjana paling berpengaruh di zaman keemasan adalah Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Dia adalah seorang matematikawan dan astronom yang tinggal di Baghdad pada abad ke-9. Al-Khawarizmi terkenal karena karyanya yang inovatif dalam aljabar. Bukunya, buku perhitungan tentang penyelesaian dan penyeimbangan, memperkenalkan konsep penyelesaian persamaan secara sistematis. Ini meletakkan dasar untuk aljabar seperti yang kita kenal sekarang. Al-Khawarizmi juga memainkan peran penting dalam memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab ke dunia Islam, sebuah sistem yang kemudian diadopsi oleh Barat. The Canon of Medicine, warisan abadi Ibnu Sina. Di bidang kedokteran, Abu Ali Al-Husain Ibn Sina, yang dikenal di Barat sebagai Avicenna, berdiri sebagai sosok yang menjulang tinggi. Ia tidak hanya seorang dokter, tetapi juga seorang filsuf, ilmuwan, dan penulis yang sangat berpengaruh. Ibnu Sina, lahir di Uzbekistan saat ini pada abad ke-10, adalah seorang penulis dan dokter yang produktif. Sejak usia muda, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, astronomi, dan tentu saja kedokteran. Karya besarnya, The Canon of Medicine, menjadi landasan pengetahuan medis selama berabad-abad. Buku ini tidak hanya digunakan oleh dokter-dokter di dunia Islam, tetapi juga di Eropa dan Asia. Ensiklopedia medis yang komprehensif ini mencakup berbagai macam topik, mulai dari anatomi dan fisiologi hingga diagnosis dan pengobatan. Ibnu Sina menggabungkan pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk karya-karya dari Yunani kuno, India, dan Persia. The Canon of Medicine diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi buku teks standar di sekolah kedokteran Eropa selama berabad-abad. Pengaruhnya begitu besar, sehingga banyak metode dan prinsip yang diajarkan dalam buku ini masih relevan hingga hari ini. Warisan Ibnu Sina terus hidup, menginspirasi generasi baru dalam dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan. Pelopor observasi, Alhazen, dan ilmu cahaya. Tokoh terkemuka lainnya di zaman keemasan Islam adalah Abu Ali Al-Hasan Ibn Al-Haytham, yang dikenal di Barat sebagai Al-Hazen. Dia adalah seorang ilmuwan, matematikawan, dan filsuf yang sangat dihormati. Lahir di Basra, Irak pada abad ke-10, Al-Hazen memberikan kontribusi yang signifikan di bidang optik. Basra pada masa itu adalah pusat intelektual dan budaya yang berkembang pesat. Karyanya yang inovatif, The Book of Optics, merevolusi pemahaman tentang cahaya dan penglihatan. Buku ini terdiri dari 7 volume yang membahas berbagai aspek optik, termasuk pembiasan, refleksi, dan sifat cahaya. Al-Hazen menantang gagasan Yunani kuno bahwa penglihatan dihasilkan dari sinar yang berasal dari mata. Dia mengkritik teori-teori yang diajukan oleh Ptolemy dan Euclid. Dia malah mengusulkan bahwa penglihatan terjadi ketika cahaya dipantulkan oleh objek dan memasuki mata. Teori ini didukung oleh eksperimen yang cermat dan pengamatan yang teliti, yang menunjukkan bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus,
dan dapat dipantulkan dan dibiaskan. Al-Razi ahli kimia, dokter, dan pelopor kedokteran. Muhammad ibn Zakaria Al-Razi, yang dikenal sebagai Rhazes di Barat, adalah seorang dokter, ahli kimia, dan filsuf terkemuka. Lahir di Persia pada abad ke-9, Al-Razi memberikan kontribusi yang signifikan untuk kedokteran dan kimia. Dia adalah seorang penulis yang produktif, dan ensiklopedia medisnya, Al-Hawi, adalah teks medis komprehensif yang memengaruhi praktik medis selama berabad-abad. Al-Razi juga merupakan pelopor dalam kimia awal, yang dikenal karena pendekatan eksperimentalnya dan karyanya dengan mineral dan asam. Ibnu Khaldun, sejarawan dan ilmuwan sosial. Di bidang sejarah dan ilmu sosial, Ibnu Khaldun berdiri sebagai sosok yang menjulang tinggi. Lahir di Tunis pada abad ke-14, Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, filsuf, dan sosiolog. Karya besarnya, Mukadimah Pendahuluan, dianggap sebagai teks dasar di bidang historiografi dan sosiologi. Dalam Mukadimah, Ibnu Khaldun mempresentasikan teori siklus sejarah dengan alasan bahwa peradaban naik dan turun dalam pola yang dapat diprediksi. Rumah kebijaksanaan memelihara pengetahuan dan inovasi. Berkembangnya pengetahuan selama zaman keemasan Islam dipicu oleh jaringan lembaga yang kuat yang mendukung pengetahuan dan pembelajaran. Yang paling terkenal dari ini adalah Rumah Kebijaksanaan di Baghdad, yang didirikan pada abad ke-9. Rumah Kebijaksanaan berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, dan lembaga penelitian. Cendekiawan dari seluruh dunia Islam berbondong-bondong ke Rumah Kebijaksanaan untuk belajar, menerjemahkan, dan melakukan penelitian. Lembaga penting lainnya termasuk madrasah, yang merupakan sekolah agama yang juga mengajarkan mata pelajaran sekuler. Jembatan ke Barat, beasiswa Islam dan Renaissance. Pencapaian intelektual zaman keemasan Islam memiliki dampak yang besar di Barat. Dimulai pada abad ke-12, para sarjana Eropa menemukan kembali karya-karya filsuf dan ilmuwan Yunani yang telah dilestarikan dan diterjemahkan di dunia Islam. Penemuan kembali pengetahuan klasik ini, bersama dengan transmisi beasiswa Islam asli, memainkan peran penting dalam memicu Renaissance Eropa. Karya-karya matematikawan, astronom, dokter, dan filsuf Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipelajari secara luas di universitas-universitas Eropa. Memudarnya era, faktor-faktor yang menyebabkan penurunan. Zaman keemasan Islam tidak berlangsung selamanya. Meskipun periode ini dikenal dengan kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang, seperti sains, kedokteran, matematika, dan filsafat, namun akhirnya mengalami kemunduran. Dimulai pada abad ke-11, pertemuan beberapa faktor menyebabkan penurunannya secara bertahap. Faktor-faktor ini tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam kekaisaran itu sendiri. Invasi Mongol pada abad ke-13, khususnya penjarahan Baghdad pada tahun 1258, memberikan pukulan telak bagi pusat-pusat intelektual dunia Islam. Perpustakaan besar dihancurkan, dan banyak manuskrip berharga hilang selamanya. Ketidakstabilan politik dan fragmentasi di dalam kekaisaran Islam juga berkontribusi terhadap kemunduran tersebut. Kekaisaran yang dulu kuat dan bersatu, mulai terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Terlepas dari penurunan ini, warisan zaman keemasan Islam tetap hidup. Banyak karya ilmiah dan filosofis yang berhasil diselamatkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa lain, sehingga pengetahuan tersebut dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Kontribusinya pada sains, kedokteran, matematika, dan filsafat terus membentuk dunia kita saat ini. Penemuan-penemuan dan teori-teori dari era ini menjadi dasar bagi banyak perkembangan modern yang kita nikmati sekarang.